Indonesia ini di awal tahun kita lihat memang ada bertumbuh, cuma memang ada sedikit kontraksi di kuartal kedua. Jadi apa yang kami dapatkan, apa yang kita lakukan juga memang terpengaruh dengan kondisi yang ada. Eh, Pencapaian kami di awal tahun 2023 ini memang di bawah target tapi jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Cuma memang ini menjadi concern juga, apalagi ada beberapa kejadian di di kuartal kedua, di mana salah satu BUMN yang cukup besar yang sekarang lagi giat-giatnya membangun itu ada terkena masalah, dan ini mempengaruhi laju pembangunan. Dan buat kami yang selama ini sudah mensupport terutama untuk angkutan lautnya juga ikut terdampak dan akhirnya mempengaruhi performance kami di kuartal kedua. Tapi secara keseluruhan kuartal 1 dan kuartal 2 kita lebih baik daripada tahun lalu. Ya, mudah-mudahan ini gambaran bahwa kondisi logistik di Indonesia ini memang sebenarnya sedang bertumbuh. Baik, berbicara mengenai sektor logistik begitu ya, untuk di tahun ini memang sedang bertumbuh, tapi mungkin belum sesuai dengan target begitu ya Pak. Ya. Nah, berbicara mengenai target, artinya tentunya ada tantangan-tantangan. Selain daripada tadi yang sudah Anda sampaikan, sebetulnya tantangan apa yang terbesar bagi sektor logistik, khususnya untuk di tahun ini? Sebenarnya memang masih hampir sama ya dengan tantangan beberapa tahun yang lalu. Kalau di kalau kita bandingkan dengan beberapa negara maju, itu dari ujung satu batas negara ke batas negara lain, kalau ditanya itu standar fasilitasnya kurang lebih sama. Sehingga pada saat kita harus menghitung tarif atau perhitungan perkiraan waktu delivery itu kurang lebih kita bisa perkirakan. Tapi kalau di Indonesia ini kan makin ke timur itu makin fasilitasnya makin kurang. Dan ini menyebabkan biaya juga makin mahal. Jadi seringkali kadang-kadang kalau harga kita mau kirim ke timur itu atau di timur itu memang Lebih tinggi ya? harganya lebih tinggi. Dan tidak bisa diprediksi dengan jarak dengan ini. Kita harus benar-benar harus melakukan survei dulu. Kondisinya seperti apa. Misalnya kalau kita menggunakan angkutan laut ya, jetty-nya seperti apa. Dermaganya ada berapa, yang fasilitas handlingnya misalnya crane atau apa itu ada apa enggak. Kalau enggak ada kita harus bawa crane sendiri. Nah ini bagian-bagian yang saya pikir masih menjadi tantangan. Dan kalau kita lihat angkutan laut dengan fasilitasnya, angkutan darat juga jalannya kadang-kadang masih kita harus perhitungkan. Ada yang bisa masuk truk besar, ada yang tidak, dan bahkan di beberapa tempat kita harus menggunakan truk yang ukuran kecil. Kalau kita menggunakan ukuran kecil kan ritasenya makin banyak dan ini biayanya juga makin besar karena juga selain makin lama kita membutuhkan alat produksi juga yang lebih banyak. Baik, jadi infrastruktur ini juga menjadi salah satu hal yang harus terus didorong ya demi perbaikan dari sistem di sektor logistik. Berbicara mengenai tantangan tentunya ada peluang Pak. Peluang untuk sektor logistik, artinya untuk di sisa tahun 2023 ini seperti apa? Iya, benar juga. Jadi memang di dalam setiap kesusahan pasti ada peluang. Nah kami juga melihat ada beberapa peluang. Itu misalnya contoh selama ini kalau kita lihat di Sumbawa misalnya saya contohkan. Itu adalah produsen jagung yang luar biasa. Tapi satu sisi angkutan untuk jagungnya itu menjadi terkendala. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan semua alat produksi atau alat transportasi itu kan berbarengan panennya. Jadi ada yang panen jagung di Sumbawa, ada panen misalnya coklat di sebelah Sulawesi atau panen sawit atau teh di sebelah sana. Ada rumput laut juga ya Pak? Iya, jadi artinya kapal ini rebutan. Padahal kapalnya juga terbatas. Dan bisa dibayangkan misalnya angkutan dari Sumbawa ke Surabaya itu menjadi mahal karena alat produksinya terbatas, alat angkutnya terbatas. Dan ini akan menyusahkan kepada para pelaku bisnis di situ, terutama kepada petani karena harganya terpotong banyak di angkutan. Kalau masih terangkut mungkin masih lebih bagus. Kalau nggak terangkut sayang karena akhirnya menjadi kadaluarsa atau busuk gitu kan. Nah, padahal ini kan barang-barang perishable yang harus kita. Belum lagi kalau kita bicara ikan. Ikan itu di wilayah timur ikannya kualitas terbaik gitu kan. Tapi
gudang pendingin, cold storage atau chiller itu sangat terbatas. Dan kemudian pihak-pihak logistik yang terlibat di dalam urusan itu juga melihat resikonya terlalu besar. Artinya ketepatan waktu ini juga menjadi penting ya Pak? Nah ini makanya, ini walaupun ini adalah kesulitan tapi ini peluang yang belum banyak yang garap. Pemain untuk itu sangat sedikit dan mereka luar biasa merajai di sana dan mereka yang lebih menentukan, memonopoli lah harga. Jadi para petani itu lebih banyak dimonopoli oleh mereka dan didikte, terutama mengenai waktu pengiriman maupun harga. Baik, lalu berbicara mengenai kinerja perseroan nih Pak, sampai dengan kuartal kedua di tahun 2023 ini, sebetulnya segmen-segmen apa saja yang menarik atau mungkin jadi pendorong bagi kinerja perusahaan? Ya, VTP ini sebenarnya bisa dibilang perusahaan yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua, berdiri dari tahun 47. Ini konversi dari perusahaan logistik Belanda. Dan karena kita dari 47 dan banyak portofolio yang sudah kita kerjakan. Tapi dalam waktu 10 tahun ini memang fokus kita banyak secara basic service yang kita support itu adalah di pupuk dan di perkebunan. Dan ini tetap kita kita dorong, cuma kita perlu juga melakukan diversifikasi usaha. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun ini kita mulai main di angkutan laut. Jadi kita mulai mengoperate tongkang, beberapa tongkang gitu untuk ngangkut beberapa barang-barang yang sifatnya dry bulk atau bulk gitu kan, seperti batu bara, batu split, cangkang sawit, dan beberapa hal yang sifatnya curah, pupuk, segala macam. Nah, peluang ini yang saya pikir marketnya masih sangat besar. Dan yang jelas kalau mau bicara alat produksinya juga masih, kasarnya kita masih pakai tongkang. Sementara kalau kita lihat di beberapa negara maju, tongkang ini penggunaannya sudah sangat ini. Karena tongkang ini kan jalannya lambat. Sudah konvensional iya, gitu ya. Jalannya lambat, cuma 5 km per jam. Kalau lagi ada gelombang besar di laut gitu ya, ini nggak jalan-jalan nih. Malah kadang-kadang mundur. Akhirnya nunggu gelombang reda baru dia jalan lagi. Jadi ini kan bisa menghambat, sangat menghambat. Jadi bahkan kalau misalnya kita bawa batu bara dari Palembang ke Suralaya misalnya itu bisa waktunya bisa 6-7 hari, bahkan bisa sampai 8 hari. Belum bongkar muatnya. Nah, bongkar muat ini juga jadi PR. Karena yang kita gunakan ini masih sangat tradisional lah. Kita masih menggunakan backhoe untuk ke sana, belum menggunakan beberapa teknologi lain yang bisa lebih cepat. Dan untuk bongkar muat misalnya, bayangin aja, itu bisa makan waktu 4 hari untuk masukin barang, terus untuk bongkar barang 4 hari lagi, jadi 8 hari. Kapal ini terbuang waktunya diam aja cuman untuk nungguin itu. Sementara di beberapa negara itu seperti di Singapura atau di beberapa negara tetangga itu untuk unloading atau loading itu paling cuma butuh 5 jam. Untuk 10.000 ton itu cuma 5 jam. Sementara kita sampai 4 hari. Nah ini bayangan saya adalah salah satu tantangan juga yang harus kita cari solusinya. Ya mudah-mudahan kita sudah dapat, tinggal masalahnya tinggal kita mau implementasikan. Baik, artinya infrastruktur, tadi ya ketepatan waktu dan juga teknologi. Begitu, termasuk juga mungkin sumber daya manusia ya, bagaimana kita lebih bisa mengembangkan lagi begitu agar sektor logistik ini bisa semakin menarik lagi dan juga bisa tetap tumbuh positif ya Pak di tengah berbagai tantangan.